Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kekuatan marinir angkatan laut. Hari itu saat para tentara sedang melakukan latihan tempur bersama, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi bahwa ada 4 buah objek misterius yang jatuh di dekat tempat mereka berada. Para tentara itu kemudian mencoba mengeceknya, tetapi tanpa disadari, ternyata objek misterius itu jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan, karena kehadirannya dapat menyebabkan umat manusia yang ada di bumi terancam punah. Lalu apakah para marinir angkatan laut ini bisa mengatasi masalah tersebut? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal ketika para ilmuwan berhasil menemukan sebuah planet yang mirip dengan bumi bernama planet G. Mereka pun mulai bekerja sama dengan NASA untuk membuat alat transmisi yang sangat canggih agar mereka bisa melakukan komunikasi terhadap planet tersebut. 6 tahun kemudian, setelah proyek yang disebut sebagai Beacon Project itu berhasil diselesaikan, mereka akhirnya mulai mengirimkan transmisi sinyal menuju planet G, lalu film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, seorang marinir bernama Stone Hooper saat itu sedang merayakan ulang tahun adiknya yang bernama Alex Hooper, dan karena Alex sekarang sudah dewasa, Stone ingin Alex mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, atau jika tidak maka Alex harus ikut bersamanya menjadi seorang marinir angkatan laut. Tetapi sayangnya Alex justru menghiraukan perkataan Stone dan lebih memilih untuk mendekati seorang wanita bernama Samantha yang saat itu sedang kelaparan dan ingin membeli sebungkus chicken burrito. Namun karena pelayan toko mengatakan bahwa mereka sudah tutup, Alex pun berusaha membuat Samantha terkesan, yaitu dengan cara mencarikan chicken burrito tersebut di tempat lain hanya dalam waktu 5 menit saja. Tak lama kemudian, Stone yang saat itu sedang menunggu Alex tiba-tiba mendengar suara sirine polisi, dan ketika ia keluar ternyata para polisi itu sedang mengejar Alex karena sebelumnya Alex nekat masuk ke dalam Indomart yang sudah tutup hanya untuk mendapatkan hati Samantha. Keesokan harinya setelah Stone berhasil mengeluarkan Alex dari penjara, ia pun sangat marah pada adiknya karena Alex tak pernah mau mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Bahkan ia juga selalu mengacau di berbagai hal. Selain itu, Stone juga sangat marah karena ternyata ayah dari Samantha merupakan seorang laksamana angkatan laut bernama Shane, sehingga Stone akhirnya memutuskan untuk memasukkan Alex sebagai seorang marinir angkatan laut. Singkat cerita, ketika tentara angkatan laut sedang mengadakan latihan maritim multinasional terbesar di dunia bernama RIMPAC, lebih dari 20.000 marinir dari berbagai negara ikut menjalankan kegiatan tersebut, termasuk Alex yang saat itu sudah menjadi seorang marinir. Namun meski Alex memiliki bakat yang sangat luar biasa, ia selalu saja mengacau dan mementingkan egonya sendiri, hingga membuat tentara Jepang berhasil memenangkan pertandingan sepak bola tersebut. Tak hanya itu, saat Laksamana Sound sedang mengadakan acara sambutan di atas kapal tua bernama The Mike Timo, Alex justru terlambat menghadiri acara tersebut hingga membuat Sound sedikit marah padanya. Kemudian setelah acara itu selesai, Samantha mengatakan pada ayahnya bahwa Alex ingin menyampaikan sesuatu tentang pernikahan mereka. Tetapi saat Alex sedang melatih kata-katanya di dalam toilet, tiba-tiba ia bertemu dengan kapten tentara Jepang bernama Yuki Nagata yang sebelumnya sempat menendang kepalanya ketika mereka bermain sepak bola. Tak lama kemudian mereka berdua pun dipanggil dan diinterogasi oleh Laksamana Sen karena ternyata mereka berdua sempat berkelahi di dalam toilet. Setelah itu Sen menyuruh semua orang kecuali Alex untuk keluar dari sana, dan ia pun mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan semua perbuatan yang selama ini dilakukan oleh Alex. Sen tahu bahwa Alex memiliki bakat yang luar biasa, tetapi entah mengapa ia selalu saja menyia-nyiakan bakatnya itu. Sen lalu menanyakan apa yang ingin dikatakan oleh Alex tentang ia dan Samantha, tetapi Alex justru menjawab bahwa ia tak ingin mengatakan apapun, sehingga Sen menyuruhnya untuk segera pergi dari sana.
Singkat cerita, ketika latihan perang untuk mengantisipasi serangan kapal selam dimulai, semua tentara pun segera bersiap-siap untuk melakukan simulasi sesuai instruksi dari para komandan. Tetapi entah mengapa tiba-tiba Alex justru dipanggil oleh kakaknya yang saat itu memiliki jabatan sebagai komandan di kapal yang lain. Ternyata Stone baru saja mendapatkan telepon dari kantor pusat yang mengatakan bahwa latihan ini merupakan tugas terakhir bagi Alex sebagai seorang angkatan laut karena ia akan dikeluarkan dari kesatuan atas semua perbuatan buruk yang selama ini telah ia lakukan. Di sisi lain, Samantha yang saat itu sedang bekerja sebagai seorang ahli terapi fisik mencoba membantu Mick, mantan kolonel yang telah kehilangan kedua kakinya saat sedang menjalankan tugas. Mereka berdua mencoba berlatih dengan cara mendaki sebuah bukit. Tetapi tiba-tiba saja Alex menelpon Samantha dan mengatakan bahwa ia akan merubah sikapnya yang egois untuk meluluhkan hati Laksamana Sen. Tanpa disadari, tiba-tiba saja 5 buah objek tak dikenal mulai mendekati bumi dengan sangat cepat, hingga akhirnya keempat objek tersebut jatuh ke perairan di Samudra Pasifik, sementara satu lainnya menuju ke Hong Kong dan menabrak beberapa gedung yang ada di sana. Para pemerintah pun segera mengadakan rapat darurat untuk membahas objek apa yang baru saja masuk ke dalam bumi, dan setelah mereka berhasil mengidentifikasi objek yang jatuh di Hong Kong, para ilmuwan mengatakan bahwa objek tersebut bukanlah sebuah meteor, melainkan pesawat asing yang berasal dari planet G. Sementara itu, saat Sen mengetahui bahwa lokasi keempat objek misterius itu tak jauh dari tempat mereka berada, ia pun segera memerintahkan ketiga kapal perang, yaitu kapal USS Samson milik Stone, kapal USS John Paul milik Alex, serta kapal JDS Miyoko milik Nagata untuk menyelidiki keempat objek misterius tersebut. Singkat cerita, ketika mereka berhasil menemukan benda aneh di lautan, Stone menyuruh Alex dan kedua orang temannya, yaitu Rex dan Walter, untuk mengeceknya terlebih dahulu. Tetapi ketika Alex mencoba menyentuhnya, tiba-tiba saja benda misterius itu mulai menembakkan sinar aneh ke langit hingga membentuk sebuah kubah dengan ukuran yang sangat besar. Salah satu pesawat tempur kemudian mencoba melewati kubah tersebut, tetapi sayangnya pesawat itu pun langsung meledak seketika, sehingga Sen menyuruh semua pasukan untuk segera menyiapkan senjata mereka karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama setelah itu, saat 3 buah kapal alien yang sangat canggih bernama Stinger muncul dari dalam lautan, para tentara sempat kebingungan karena mereka mengira bahwa itu hanyalah sebuah latihan. Namun ketika kapal USS Samson mencoba menyelamatkan Alex dengan memberikan tembakan peringatan, tiba-tiba salah satu Stinger itu mulai menembakkan senjata mereka hingga terjadilah aksi saling menembak antara kapal USS Samson dengan kapal Stinger tersebut. Awalnya Stone mampu mengimbangi beberapa serangan dari kapal Sting, tetapi ketika kapal Stinger itu mulai menembakkan lebih banyak meriam, beberapa meriam akhirnya berhasil mengenai kapal USS Samson hingga membuat kapal itu meledak dan hancur seketika. Tak terima dengan kematian kakaknya, Alex pun menyuruh semua awak kapal untuk segera mendekati ketiga kapal Stinger agar mereka bisa melakukan serangan dengan lebih akurat. Tetapi saat kapal JDS Miyoko mencoba membantu Alex, kapal Stinger itu justru menyerang balik dengan tembakan meriam hingga membuat kapal JDS meledak dan hampir tenggelam. Di sisi lain, Alex memerintahkan seluruh awak kapal untuk segera meluncurkan serangan. Tetapi saat Walter mengatakan bahwa mereka bisa menyelamatkan para awak kapal dari kapal JDS Miyoko, Alex akhirnya bisa menenangkan dirinya sendiri dan memutuskan untuk memutar arah agar mereka bisa menyelamatkan Nagata dan para awak kapal lainnya. Melihat kapal USS John Paul menghentikan serangan, Stinger itu pun juga ikut membatalkan serangan mereka. Tetapi tak lama kemudian, mereka mulai menembakkan 3 buah bola misterius bernama Shredder Drone menuju Pulau Hawaii yang saat itu juga berada di dalam kubah. Salah satu dari ketiga drone itu pergi menuju ke dalam kota dan menghancurkan jalan tol, sementara kedua drone yang lain pergi menuju ke pangkalan militer
untuk menghancurkan seluruh helikopter yang ada di sana. Tak hanya itu, mereka juga mengirimkan sebuah pesawat kecil menuju ke suatu tempat di mana alat pengirim transmisi sinyal milik NASA berada. Entah apa yang ingin dilakukan oleh para alien tersebut, tetapi tampaknya para alien itu berencana menyabotase alat pengirim transmisi sinyal untuk menghubungi planet asal mereka. Setelah melihat kejadian tersebut, para polisi yang ada di sana mencoba melakukan pengamanan terhadap alat pengirim transmisi sinyal, tetapi sayangnya usaha mereka gagal karena para alien itu berhasil menghancurkan mereka semua. Di sisi lain, Alex dan para awak kapal lain berhasil mengangkut salah satu alien yang saat itu terjatuh ke laut karena pesawatnya mengalami kerusakan. Mereka mencoba membuka helm dari alien tersebut, dan ternyata struktur tubuh dari alien itu sangat mirip dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh manusia. Tanpa disadari, tiba-tiba saja mereka diserang oleh para alien lain, hingga akhirnya para alien itu berhasil menyelamatkan rekannya dan kabur dari sana menggunakan sebuah pesawat kecil tersebut. Namun salah satu awak kapal mengatakan bahwa ada dua alien lain yang masih tertinggal di dalam kapal, sehingga Alex dan lainnya pun segera mengambil senjata mereka untuk membunuh kedua alien tersebut. Singkat cerita, saat mereka menemukan alien itu di ruangan Walter, Alex dan Rex mencoba melawan alien itu dengan cara menembakkan senjata rifle mereka, tetapi tampaknya pakaian yang dipakai oleh alien itu sangatlah kuat seperti Iron Man, sehingga Alex berusaha memancingnya keluar agar Rex bisa membidik alien itu dengan meriam, hingga akhirnya mereka berhasil menghancurkan tubuh alien tersebut. Sementara itu, saat Samantha dan Mick menyadari bahwa para polisi itu telah diserang oleh alien, mereka pun mencoba mengirimkan panggilan darurat, tetapi tiba-tiba saja salah seorang ilmuwan bernama Cole datang menghampiri mereka sambil mengatakan bahwa alien itu telah menguasai seluruh tempat yang biasa ia gunakan untuk melakukan penelitian. Mereka bertiga kemudian mencoba mengamati pergerakan dari alien tersebut, hingga akhirnya mereka sadar bahwa ternyata para alien itu sedang menghubungi planet mereka untuk mengirimkan pasukan yang lain. Hal itu merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi, karena 5 kapal Stinger saja sudah menimbulkan kekacauan di mana-mana, apalagi jika para alien itu memiliki 1.000 atau bahkan 10.000 kapal perang yang jauh lebih kuat dari kapal Stinger. Lalu saat hari mulai malam, mereka bertiga mencoba mengambil alat komunikasi yang ada di ruangan Cole agar mereka bisa menghubungi kapal milik Alex. Tetapi saat Cole berhasil mendapatkan alat komunikasi itu, tiba-tiba salah satu alien datang menghampirinya, yang mana hal itu membuat Cole lari terbirit-birit karena ia tak ingin mati terlebih dahulu. Di sisi lain, Alex dan Nagata mencoba membuat taktik jitu untuk mengalahkan kapal Stinger milik para alien itu, tetapi karena mereka tak bisa melacak kapal Stinger menggunakan radar biasa, Nagata akhirnya membongkar taktik jitunya dalam mengalahkan para musuh, yaitu dengan cara membobol sistem milik Departemen NOAA yang bertugas untuk meneliti kondisi samudra serta atmosfer di bumi, agar mereka bisa menggunakan pelampung yang ada di lautan untuk mendeteksi lokasi dari kapal Stinger. Setelah menunggu cukup lama, Alex dan Nagata akhirnya berhasil menemukan lokasi dari kapal Stinger tersebut, sehingga mereka pun mulai menembaki kapal itu dengan menggunakan rudal jarak jauh. Tetapi karena bentuk kapal Stinger memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang sangat tinggi layaknya seekor ikan, serangan mereka pun sempat gagal dalam percobaan pertama dan kedua, yang mana hal itu membuat lokasi mereka ketahuan, sehingga kapal Stinger itu mulai bergerak menuju ke arah kapal mereka dengan sangat cepat. Tak hanya itu, tiba-tiba saja mereka mendeteksi kapal Stinger yang lain sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi, sehingga mau tidak mau mereka harus bisa menghadapi 2 kapal Stinger itu secara bersamaan, dan jika mereka gagal maka pertempuran ini akan menjadi akhir bagi mereka semua. Dengan kemampuan berpikir cepat yang dimiliki Alex, mereka berhasil menghindari serangan meriam dari kedua kapal Stinger tersebut, dan saat Nagata mencoba menggunakan kemampuan analisanya, mereka akhirnya berhasil membidik kedua kapal musuh dengan sangat akurat,
hingga kedua kapal itu meledak dan hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, Alex mendapatkan telepon dari Samantha dan Mick yang meminta kapal USS John Paul untuk segera menembakkan rudal ke lokasi yang telah mereka berikan. Tetapi karena Alex dan lainnya mendeteksi kapal Stinger ketiga yang sedang menuju ke arah mereka, Alex pun menyuruh Samantha dan yang lain untuk segera pergi dari tempat tersebut. Lalu ia pun menutup teleponnya. Alex dan Agatha berniat untuk menghancurkan kapal Stinger itu dengan cara yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tetapi entah mengapa tiba-tiba kapal Stinger itu mulai bergerak secara tak teratur, sehingga Alex pun memutuskan untuk bergerak mendekati lokasi yang diberikan oleh Samantha karena ia memiliki sebuah ide untuk mengalahkan para alien tersebut. Singkat cerita, ketika mereka sudah tiba di dekat pulau, Alex mengajak Agatha untuk menyiapkan sniper miliknya karena ia berniat menghancurkan kaca yang ada di depan kapal Stinger saat matahari terbit agar para alien itu kesulitan dalam menentukan lokasi mereka. Tanpa disadari, ternyata dulunya Agatha merupakan seorang sniper yang pernah memenangkan penghargaan saat ia masih berusia 12 tahun, sehingga saat kapal Stinger itu sudah berada di depan mereka, mereka pun berhasil menembaki kaca yang ada di depan kapal Stinger dan membuat para alien itu tak bisa melihat. Alex kemudian menyuruh para awak kapal untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap kapal Stinger itu, sehingga para tentara pun segera menembakkan seluruh senjata mulai dari rudal, machine gun, serta meriam hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan ketiga kapal Stinger tersebut. Tetapi sayangnya sebelum kapal Stinger itu hancur, mereka sempat menembakkan dua shredded drone ke arah kapal USS John Paul, yang mana hal itu membuat Alex dan yang lain terpaksa keluar dari kapal karena mereka tak tahu bagaimana cara menghentikan shredded drone yang dapat mencabik-cabik segala jenis benda termasuk besi yang ada di kapal tersebut. Awalnya mereka semua sempat pasrah dengan keadaan tersebut karena mereka belum bisa menghancurkan alat musuh yang digunakan untuk membentuk kubah. Tetapi untungnya Alex mengingat bahwa mereka masih memiliki satu kapal perang lagi, yaitu kapal Mike Timo, sehingga mereka pun segera pergi menuju ke lokasi di mana kapal itu berada. Di sana mereka sempat kebingungan karena mereka tak tahu bagaimana caranya menggunakan kapal jadul tersebut. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba para veteran angkatan laut yang terdiri dari para kakek ini datang dan mengatakan bahwa mereka bisa membantu Alex untuk menghidupkan kapal tersebut. Di sisi lain, Samantha dan Mick yang melihat Alex dari kejauhan pun mencoba untuk membantu mereka mengulur waktu, yaitu dengan cara menabraki seluruh kabel yang digunakan oleh para alien untuk mengirimkan transmisi sinyal. Lalu ketika mobil mereka tak bisa dikontrol dan menabrak salah satu mesin, Mick terpaksa keluar dari mobil dan melawan para alien itu yang saat itu hendak menghampiri mereka. Sementara itu, saat Alex dan Agatha hendak menghancurkan alat tersebut, mereka mengira bahwa alat itu bukanlah kapal, tetapi sayangnya mereka justru salah besar. Karena ternyata alat itu merupakan sebuah kapal Stinger yang ukurannya jauh lebih besar dari kapal-kapal Stinger lainnya. Melihat hal itu, Alex pun menyuruh Rex untuk mengarahkan meriamnya ke sisi kanan kapal. Kemudian ia memerintahkan untuk berbelok tajam ke sisi kiri, dan ketika Stinger musuh mulai menembakkan senjata meriamnya, Alex memerintahkan mereka semua untuk segera menurunkan jangkar kapal hingga akhirnya mereka berhasil menghindari seluruh serangan musuh tersebut. Tanpa berlama-lama, Alex pun segera memerintahkan semua awak kapal untuk menembakkan seluruh meriam hingga akhirnya alat pemancar kubah itu meledak dan membuat kubahnya perlahan-lahan mulai menghilang. Namun ketika Alex hendak menembakkan meriam ke arah alat pengirim transmisi sinyal, tiba-tiba kapal Stinger itu mulai bergerak dan hendak menembakkan shredded drone ke arah kapal Mike Timo. Tetapi karena mereka hanya memiliki satu buah rudal saja yang masih tersisa, Alex pun memutuskan untuk menerima serangan shredded drone dan menembakkan rudal itu ke arah transmisi sinyal. Lalu ketika shredded drone itu hendak mencapai kapal Mike Timo,
Tiba-tiba saja beberapa rudal datang dan menghancurkan ketiga shredded drone tersebut. Dan ternyata beberapa pesawat jet datang untuk membantu mereka karena kubah raksasa yang memisahkan mereka dengan dunia luar telah menghilang, sehingga mereka pun berhasil mengalahkan seluruh alien tersebut, termasuk para alien yang ada di pulau untuk mengirim transmisi sinyal. Beberapa hari kemudian, Laksamana Sen mengadakan sebuah acara untuk memberikan penghormatan kepada seluruh orang yang telah gugur saat mereka bertempur dengan para alien. Selain itu, ia juga memberikan penghargaan berupa gelar pahlawan bagi siapapun yang berhasil mengalahkan para alien, karena tanpa mereka, kehidupan umat manusia di bumi sudah pasti akan terancam akibat invasi dari alien tersebut. Lalu setelah semua acara berakhir, Alex mencoba mengatakan pada Sen bahwa ia ingin menikahi putrinya, tetapi entah mengapa Sen tiba-tiba menolak permintaan Alex, meski ia merupakan seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dunia. Untungnya Sen ternyata hanya ngeprank dan ia ingin membicarakan tentang hal itu di tempat lain sambil memakan chicken burrito, lalu film pun tamat. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.